masing-masing desa untuk melaksanakan kegiatan di masyarakat. Nah, untuk itu ada beberapa hal nanti informasi yang akan disampaikan oleh Bapak Kabid PPIK mengenai tim Desa Kerti Bali Sejahtera dan aplikasi yang akan digunakan untuk menginput laporan. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilahkan Bapak Kabid. Terima kasih Pak Esa. Pak, suaranya dapat didengar dengan jelas? Jelas Pak Kabid. Jelas Pak Kabid. Jelas Pak Kabid. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, teman-teman rekan-rekan koordinator. Sebelum kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan KBS, terlebih dahulu izinkan saya mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam hal ini selaku Pordes atau mungkin ada yang mewakili, karena dari daftar 716 desa sebali, desa kelurahan sebali, baru yang join sekitar 500. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain yang belum bergabung dapat mengikuti menyusul. Kemudian atau paling tidak nanti akan dipertegas kembali dalam rangka penugasan tim KBS oleh Bapak Sekda yang akan direncanakan besok pagi. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini kami menyita waktu Bapak Ibu semua, mungkin tidak lama, karena ini aplikasi yang akan kita buat sejenis laporan khusus yang pernah Bapak Ibu tangani sebelumnya. Sekiranya nanti itu akan menjadi laporan atau evaluasi bulanan sebagaimana yang telah diinstruksikan beberapa hari yang lalu oleh Bapak Sekretaris Daerah sebagai tindak lanjut dari pengarahan Bapak Gubernur. Nah, mungkin Pak Esa bisa di-share screen, kami langsung aja masuk, karena setelah ini, silakan Pak Esa untuk masuk ke koordinator desa KPS, salah satunya. Nanti Bapak Ibu sambil menunggu share screen-nya, kami informasikan juga bahwa mohon dibantu nanti, seandainya diminta 10 hari atau Maret, paling lambat biasanya Maret. Mohon maaf Pak, suaranya tidak kedengaran. Suara kan masuk Pak, termute ke Pak. Oke, baik. Apa nih itu? Oke. Sambil menunggu share screen yang nanti akan disampaikan Pak Esa, kami informasikan pada kesempatan story hari ini, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah pada ngopi nih, atau ngopi yang kedua. Jadi hari ini akan kami tambahkan narasumber dari lingkungan hidup dan dari Dinas PMA. Kami sudah koordinasikan sebelumnya untuk bisa menyampaikan beberapa hal yang praktis terkait dengan program KBS atau terkait dengan turunnya kita ke lapangan. Jadi Bapak Ibu, sebentar paling tidak 5-10 menit rekan-rekan kita akan menyampaikan beberapa hal di Dinas PMA, dari Dinas PMA maupun dari Dinas Lingkungan Hidup untuk menyampaikan program-program yang berkaitan dengan 4 program yang telah disampaikan sebelumnya oleh Bapak Sekda pada saat apel disiplin. Jadi 4 program tersebut berhubung itu dekat dengan tupoksi teknis dari Dinas PMA maupun Lingkungan Hidup, sehingga kami
harapkan Bapak Ibu ada bekal ketika turun ke lapangan, dan ini kami sudah sampaikan kepada pimpinan menjadi laporan pada bulan Januari. Nah, mudah-mudahan pada sore hari ini kami tidak lama karena kami mencoba untuk menyimpelkan atau membuat sesuatu yang simpel di dalam mekanisme pelaporan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah dapat melihat di layar, Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak, sudah. Oke, terima kasih. Jadi di sini ada koordinator desa, di mana menu yang baru adalah di evaluasi bulanan. Di evaluasi bulanan, sebelumnya ada evaluasi triwulan, itu ketika kita kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan secara eksternal, itu melalui Universitas Warmadewa. Nah, untuk bulanan, selain input data bulanan sebagai program atau melaksanakan ke-13 program itu, di situ ada juga evaluasi bulanan. Nah, sebentar kita lihat dulu input data bulanan. Jadi teman-teman selama ini mungkin tidak bisa mengakses laporan input bulanan. Jadi saat ini kita sudah fasilitasi untuk melakukan edit laporan yang kita start. Kalau kita lihat datanya yang tidak bergerak itu mulai data dari bulan Juli sampai dengan Desember. Itu data secara akumulatif Provinsi Bali itu tidak boleh dibilang stagnan. Mungkin karena kendala akses maupun aktivitas kita yang belum aktif. Nah, seiring dengan arahan dari pimpinan kita, maka kami memfasilitasi edit laporan di bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Nah, kami harapkan Bapak Ibu yang sudah memiliki data dan memiliki perkembangan di masing-masing desanya agar melakukan edit data laporan. Dan data laporan ini akan berdampak pada akumulasi baik kecamatan, kabupaten maupun provinsi. Nah, akumulasi inilah yang nantinya akan menjadi laporan kita kepada pimpinan. Bapak Ibu, ini laporannya tidak ada banyak yang berubah, kecuali ada menu atau fasilitas edit laporan di bulan-bulan sebelumnya. Nah, selanjutnya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Bali, itu kita akan memasuki atau menginput laporan di evaluasi bulanan. Dalam evaluasi bulanan ini akan muncul, nah ini yang pertama, itu terkait dengan instruksi dari pimpinan, adalah sosialisasi video 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru. Linknya sudah kami sertakan. Kemudian dalam indikator atau variabelnya yang dapat nanti akan kami kompilasi, itu apakah Bapak sudah melakukan penyebarluasan video 44 tonggak peradaban penanda Bali. Nah, kalau sudah, silakan dinarasikan. Apakah Bapak menyebarluaskan melalui perangkat desa atau melalui grup-grup yang ada di desa, itu silakan. Jadi ketika Bapak belum, maka tidak akan muncul narasinya. Tapi ketika kita klik sudah, mungkin coba klik sudahnya, Esa. Ya. Nah, itu akan muncul narasi kegiatan apa yang Bapak Ibu lakukan di masing-masing desanya. Silakan dideskripsikan di sana. Jadi kita akan membuat sesimpel mungkin laporannya. Nah, setelah itu Bapak Ibu lakukan, lanjut ke program prioritas. Program prioritas ini sesuai dengan arahan pada saat apel disiplin,
kalau tidak salah kami telah lakukan identifikasi itu ada 4. Yang pertama, pengolah sampah berbasis sumber dengan 8 variabel atau 8 indikator. Hal yang sama juga Bapak lakukan, yang misalnya kami contohkan, pengelolaan sampah berbasis sumber. Variabel pertama itu apakah pengelolaan sampah berbasis sumber sudah dimasukkan ke dalam program perbekal atau lurah. Silakan Bapak Ibu pilih sudah atau belum. Ketika sudah, maka akan muncul narasi. Silakan deskripsikan intervensi apa yang Bapak lakukan di masing-masing kelurahan atau desa untuk sekiranya pengelolaan sampah berbasis sumber itu sudah dimasukkan dalam program perbekal. Ataukah Bapak memotret kegiatan atau program itu sudah masuk dalam program perbekal maupun lurah. Silakan deskripsikan kegiatan apa yang Bapak Ibu lakukan di sana. Hal yang sama juga di poin 2 sampai poin 8. Silakan Bapak Ibu narasikan. Nah, untuk narasi ini Bapak akan menjadi penilaian di setiap program. Paling tidak Bapak dan Ibu sudah melakukan salah satu, minimal satu variabel yang ada di masing-masing program. Itu ada 4 program, berarti minimal yang Bapak Ibu lakukan di masing-masing program itu 1, totalnya adalah 4. Nah, itulah akan menjadi data akumulasi laporan di koordinator kecamatan. Dan ini oleh masing-masing koordinator kecamatan akan disampaikan kepada camat setempat untuk diketahui atau mengetahui camat setempat yang membawahi desa Bapak Ibu semuanya. Jadi tugas salah satunya adalah dari koordinator kecamatan untuk menyampaikan akumulasi dari laporan masing-masing desa kepada Pak Camat. Nah, kemudian di sana Pak Camat akan menandatangani bersama koordinator untuk selanjutnya disampaikan kepada Bapak Sekda melalui BKP SDM untuk disampaikan kepada pimpinan. Kurang lebih kita memiliki 57 kecamatan se-Bali, jadi andai kata itu 1 lembar, kurang lebih kita akan ngeprint 57 lembar. Andai kata itu lebih dari 2 lembar, ya kurang lebih kalikan 2 lembar. 100 lembar untuk menjadi eviden atau laporan kepada pimpinan. Nah, Bapak Ibu, dalam hal ini selaku koordinator desa KBS, itu hanya akan mengisi laporan ini sesuai dengan apa yang Bapak Ibu lakukan di 4 program. Tadi pengelolaan sampah berbasis sumber, kemudian pembatasan timbunan sampah plastik, selanjutnya perlindungan danau, mata air, dan sungai dan laut, dan yang terakhir adalah perlindungan dan penggunaan aksara dan sastra Bali. Jadi 4 program ini yang Bapak Ibu lakukan. Nah, terkait dengan pengisian ini atau hal-hal apa saja yang Bapak lakukan, nanti kita minta bekal dari Dinas PMA. Kami harap bisa di-unmute untuk PMA dan LH. Nanti mohon. Nah, nanti Bapak kami harapkan untuk bisa memberikan bekal kepada kita semua terkait dengan program-program yang telah disusut dalam bentuk variabel ini. Nah, itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Jadi tidak banyak yang perlu Bapak Ibu lakukan khususnya dalam penyusunan laporan, karena ini kita sudah melakukan otomasi ke
laporan level koordinator kecamatan. Nanti kami harapkan setiap koordinator kecamatan untuk memantau persentase perkembangan, karena di laporan kecamatan di sana akan terlihat persentase perkembangan masing-masing. Nah, ini di dalam bentuk form evaluasi bulanan itu akan terlihat, bisa diklik ya, akan terlihat seperti ini. Nah, inilah yang paling bawah itu akan diketahui oleh Pak Camat. Camat sesuai dengan kondisi di masing-masing kecamatannya. Dan yang melaporkan adalah koordinator kecamatan, menyampaikan kepada Pak Camat untuk ditandatangani. Inilah yang akan kita kompilasi, kita kumpulkan untuk disampaikan pada pimpinan. Jadi, laporan kecamatan sudah masuk, dan rekan-rekan koordinator kabupaten juga akan memantau hal ini. Itu dari, kembali lagi, coba kami agak sedikit ketinggalan yang di laporan bulanan. Bapak Ibu, ini agak mungkin bagi Bapak Ibu akan sedikit bias antara evaluasi bulanan dengan laporan bulanan. Untuk laporan bulanan kami tegaskan sekali lagi, itu tetap dilakukan. Sama seperti sebelum-sebelumnya. Dan ini akan mempengaruhi nilai keseluruhan program prioritas. Sedangkan laporan evaluasi bulanan adalah fokus kita pada bulan tersebut melakukan program sebagaimana yang diinstruksikan oleh pimpinan. Nah, jadi ada keterkaitan antara laporan bulanan dengan evaluasi bulanan. Sebagaimana yang telah disampaikan kemarin, karena ini menyangkut TPP, maka kami membuat menu baru di evaluasi bulanan. Di menu inilah akan menjadi assessment atau akumulasi di laporan kecamatan menjadi menu assessment kaitannya dengan TPP tersebut. Nah, itu yang kami dapatkan informasinya, sehingga Bapak Ibu tetap berfokus pada dua instrumen atau dua isian, input data bulanan dan evaluasi bulanan. Jadi yang melakukan evaluasi itu adalah self-assessment, termasuk dalam evaluasi itu apakah melakukan evaluasi ataukah juga Bapak Ibu melakukan aktivitas kegiatan di 4 program tersebut. Nah, itulah yang dideskripsikan, dinarasikan. Nah, itu mungkin supaya menghindari bias terkait dengan input data bulanan dengan evaluasi bulanan. Di sana, di masing-masing Kordes pasti tetap ada evaluasi triwulan. Nanti siapa tahu ke depan ada Pak Gubernur minta evaluasi lagi dari pihak ketiga, sehingga nanti kita akan kasih ruang di evaluasi triwulan. Nah, demikian juga laporan khusus seperti Aksara Bali yang kemarin itu masih ada, siapa tahu nanti ada lagi laporan khusus lainnya. Itu tergantung instruksi dari pimpinan kita. Ya, mungkin itu saja mungkin yang dulu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kami harapkan dari teman-teman di PMA. Saya rasa ini nggak terlalu banyak pertanyaan, Bapak Ibu, ya, karena hal ini sih menurut hemat kami itu adalah seperti yang sudah dilakukan, cuman tampilannya saja yang baru. Tampilannya saja baru dalam rangka supaya kita bisa menyampaikan laporan secara eviden kepada pimpinan. Nah, jadi tidak perlu terlalu banyak sebenarnya. Sebenarnya kami ingin menyampaikan via WA, tapi karena sudah difasilitasi Zoom, ini sudah kita lakukan seperti saat ini.
Nah, selanjutnya sebagai bekal tambahan mungkin dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, kami harapkan untuk memberikan beberapa hal terkait dengan program yang tadi menjadi prioritas bulan ini. Silakan Pak Esa, kami kembalikan ke Pak Esa untuk selanjutnya menyampaikan pada Dinas Lingkungan Hidup. Kami persilakan. Terima kasih. Om Swastiastu. Sudah terdengar ya suara kami? Karena tunggu dari arahan Pak Esa tidak datang, saya langsung mengucapkan salam. Bisa dengar? Bisa Ibu, bisa. Coba di ini Bu, di resen. Bisa Ibu. Bisa Bu Ses. Jelas. Bisa Ibu, bisa. Suara jelas. Silakan direct. Bikin temani juga terdengar. Modulasi. Suara jelas. Silakan Ibu dari DKLH. Tolong di resen Bu, biar bisa kami spotlight ininya Bu. Zoom-nya Bu. Swastiastu, yang dari DKLH Niki Siro yang akan memberikan pengarahan. Halo. Ibu yang dari DKLH yang tadi. Bisa didengar? Nggih Bu, bisa didengar Bu. Bisa tolong di raise hand Bu, biar bisa kami cari Niki. Suaranya didengar Ibu, tapi gambarnya belum muncul. Terima kasih. Udah muncul Bu Ibunya sudah muncul. Surya, tolong juga please, Sur. Ibu nama Zoom-nya napi Bu, yang cari Bu. Mau ganti namanya ini gimana caranya? Oh, kawan Bangli. Oke, di KBS kawan Bangli. Ampun? DKP udah ngisi, DKP Bali. Nggih, ampun Bu. Sudah nggih. Nggih. Semua yang mulai mungkin di sini kita tidak akan menyampaikan secara teori Pak nggih. Kalau teori nanti yang share terkait dengan materi yang akan disampaikan. Karena Nike kita sudah menyiapkan dari tahun 2022 berupa bahan-bahan untuk pembinaan baik di beberapa instansi maupun di KBS-nya. Di sini terkait dengan program yang menjadi prioritas KBS 4 program, yaitu 3 program diemban oleh DKLH. Salah satunya adalah ketiga-tiganya lah terkait dengan pengolahan sampah baik kebersihan di darat, laut, dan air. Yang pertama mungkin yang menyampaikan terkait dengan Pergub 97 yaitu pembatasan timbulan sampah plastik. Di sana di dalam Pergub itu tertuang bahwa yang menjadi larangan terkait dengan pemakaian sampah-sampah yang diatur dalam Pergub yaitu larangan terkait dengan penggunaan kantong plastik, styrofoam maupun sedotan plastik. Kita di sini memberikan alternatif dalam Pergub itu bahwa yang menjadi pengganti terkait dengan larangan itu adalah berupa sedotan dari bambu, sedotan berupa sedotan stainless, sedotan kertas, sedotan akrilik, maupun kita minum tidak menggunakan sedotan. Terus yang kedua, alternatif untuk pengganti styrofoam adalah kemasan yang dipergunakan berupa kemasan dari kertas, daun, maupun kotak makanan yang biasa kita bawa pada saat ke kantor. Dari alternatif pengganti dari styrofoam yang paling ramah lingkungan adalah terkait dengan pemanfaatan pembungkus daun yang cepat terurai dalam alam.
Yang menjadi kendala pada saat pelaksanaan Pergub 97 adalah terkait dengan pelaksanaan di pasar-pasar tradisional. Mungkin kalau pengolah di pasar-pasar nasional atau modern sudah berjalan seperti yang kita tahu bahwa sehari-hari kita ke supermarket atau ke pasar modern tidak disediakan tas kresek, sehingga kita membawa tas-tas yang ramah lingkungan atau tas yang bisa dipakai ulang, dipakai berkali-kali dari tempat dari kita di rumah masing-masing. Itu kendala mungkin yang istilahnya yang pada saat penerapan Pergub 97, sehingga hal-hal itu yang perlu kita sampaikan, kita edukasi ke masyarakat, biarpun pada saat pelaporan tidak hanya itu yang menjadi sasaran indikator untuk pencapaian dari Pergub 97. Padahal selama ini yang kita lakukan adalah gerakan bersih-bersih sampah plastik, tapi kalau tidak diedukasi ke masyarakatnya langsung mungkin akan susah terlaksana. Pada saat kita yang dari beberapa orang, misalnya dari 10 orang cuma 2 orang atau 4 orang yang membawa tas ramah lingkungan, yang lainnya enggak, tetap juga tidak akan berjalan. Sehingga tugas kita di KBS ini yaitu mengedukasi bahwa menyadarkan masyarakat kita perlunya pengurangan dari sesuai dengan amanah dari Pergub 97. Sedangkan untuk Pergub 47 yaitu pengolahan sampah berbasis sumber, yang dari program tersebut ada 8 indikator yang harus kita selesaikan. Dari 8 indikator mungkin ada 4 atau 5 indikator yang membutuhkan pendanaan yang sangat tinggi, yaitu salah satunya pembangunan TPST. Yang itu mungkin yang perlu dikoordinasikan baik di desa maupun di dinas LH masing-masing di kabupaten kota, sehingga bisa kita mengharapkan bahwa pembangunan itu difasilitasi oleh pemerintah. Sedangkan yang menjadi tugas yang prioritas dari KBS ini untuk Pergub 47 mungkin menggalakkan atau memberikan masukan kepada desa untuk menyusun aweg-aweg terkait dengan pengolahan sampah yang berbasis sumber. Itu mungkin yang menjadi titik poin kita untuk yang menjadi tugas berat kita, karena pembuatan aweg-aweg tidak cukup pertemuan sekali 2 kali, karena ada kesepakatan dari beberapa pihak yang perlu kita masuk di sana di desa itu. Sedangkan terkait dengan Pergub 24 yaitu terkait dengan 24 yaitu perlindungan danau, mata air dan sungai dan laut, itu menjadi sasarannya, yaitu tujuannya untuk melindungi danau, mata air, sungai, laut beserta ekosistemnya dari kerusakan, pencemaran dan gangguan, serta menjaga kebersihan, kemurnian dan kesucian danau, mata air, sungai dan laut, serta menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung daya tampung fungsi danau, mata air, sungai dan laut secara lestari. Sehingga di dalam gerakan KBS ini yang perlu di ruang lingkup yang perlu dilaksanakan yaitu kegiatan perlindungan berupa kegiatan pencegahan dan penanggulangan adanya kerusakan, kehancuran atau pemusnahan dan pencemaran dengan cara penyelamatan, pengamanan dan pemeliharaan. Sedangkan peran aktif dari masyarakat yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan kegiatan gotong royong, penanaman dan pemeliharaan pohon serta pembersihan lapangan. Mungkin Nike yang secara nyata bisa kita lakukan di lapangan, kalau dari segi materi atau pergub-pergubnya nanti kalau memang dibutuhkan yang akan memberikan paparan yang biasa sudah kita sampaikan yang sudah kita biasa sampaikan di dalam paparan-paparan maupun dari yang diminta oleh lembaga maupun sekolah-sekolah. Mungkin Nike yang gerakan-gerakan yang kemungkinan bisa untuk pencapaian program-program yang dibebankan kepada tim KBS untuk kelancaran pelaksanaan Nike. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Minta maaf kalau seandainya ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami tutup dengan Prama Santi, Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Terima kasih Ibu dari DKLH atas penjelasan dan arahannya mengenai program-program yang harus kita kerjakan ketika terjun ke desa dengan tim desa KBS. Untuk selanjutnya
pemateri dari PMA nggih. Silahkan Sirat. Nggih, Pak Esa. Ada suara rumun, kedengaran suara di tiang? Suara kedengaran Bapak. Mungkin usernya napi Pak nggih? Imadi Arbawa kan? Imadi Arbawa. Nggih. Silakan Pak Made. Nggih, matur suksema. Duaning puniki hari Kamis kanten Waraspati pangten sifat itiang kita kan harus menggunakan bahasa Bali ini pangten ensap ring bahasa Bali di bene. Om Swastiastu. Selamat sore titiang sampaikan ring pemilat sarang sami titiang Madiar Bawa mohon izin berbagi informasi terkait dengan tugas-tugas apa yang sekiranya teman-teman tim KBS bisa lakukan di lapangan pada saat turun nanti yang pertama kali. Mungkin ada 3 hal yang kami sampaikan. Yang pertama, kami sudah share di ruang chat, ada surat dari Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali kepada seluruh bendesa adat atau sebutan lain di Bali, bahwa agar juru bendesa memanfaatkan atau memaksimalkan teman-teman yang ada di KBS di desa adat atau desa dinasnya masing-masing untuk ikut berpartisipasi melaksanakan program kegiatan yang sudah kita sepakati bersama. Itu yang pertama yang ingin titiang sampaikan. Nanti di ruang chat bisa lihat apabila nanti dari juru bendesa ada yang langsung menyambut teman-teman di lapangan agar tidak terkejut seperti ini. Itu enten surat yang dari pimpinan titiang. Padahal di awal titiang sendiri mau menyampaikan bahwa surat ini tidak ditujukan ke bendesa adat tetapi kepada tim KBS. Gitu. Ini akan ada hubungannya dengan apa yang akan kami sampaikan yang kedua. Nah sekarang kami sampaikan yang kedua. Terkait dengan tugas-tugas yang diberikan kepada kita, kepada tim KBS, sekali lagi titiang ingatkan bahwa kita ke lapangan bukan sebagai pemerintah, tetapi kita sebagai warga desa, sebagai krama desa adat yang ikut turun ke lapangan, harinya kita pulang kampung puniki kan. Nah, ini agar kita sepakati bersama bahwa kita turun bukan sebagai pemerintah, tapi sebagai masyarakat atau krama desa. Nah, itu yang perlu kami tegaskan. Kemudian terkait dengan 5 program prioritas dan 8 program penunjang yang ada, mungkin semuanya di sana terkait dengan amanat membuat perarem kepada ini masing-masing desa adat agar membuat perarem untuk menyikapi dari pergub-pergub ataupun surat edaran yang ada. Gitu. Nah ini yang kami informasikan kepada kita sekalian, Bapak Ibu, para Kordes, bahwa sampai saat ini belum ada diregistrasi oleh teman-teman kami di bidang pemajuan hukum adat perarem untuk mendukung dari program prioritas maupun program penunjang yang sudah ada. Nah, sehingga tugas dari Bapak Ibu sekalian di tim koordinator desa puniki agar kembali mengingatkan desa adat atau juru bendesa yang ada di sana bahwa diharapkan atau diamanatkan membuat perarem baik itu pengelolaan sampah berbasis sumber, pertanian organik dan sebagainya. Nah, sementara pedoman penyuratan perarem ataupun pedoman penyuratan aweg-aweg sebenarnya sudah disampaikan kepada desa adat. Itu berdasarkan hasil Pesamuan Agung yang kedua di tahun lalu. Tahun lalu ini sudah ada pedomannya seperti itu Bapak Ibu sekalian untuk diketahui. Nah, kemudian yang ketiga yang ingin kami sampaikan ini sebenarnya semua sudah terlaksana, yaitu ada yang namanya Forum Sipandu Beradat. Di program penunjang kita kan ada itu Forum Sipandu Beradat. Kami informasikan bahwa forum ini sudah terbentuk di 1493 desa adat. Sudah terbentuk di 57 kecamatan, di 8 kabupaten dan 1 kota dan termasuk di provinsi. Bahkan sudah disahkan keberadaan Forum Sipandu Beradat ini oleh Bapak Kapolri bulan Januari tahun lalu. Kalau tidak salah 28 Januari 2022 yang lalu. Artinya forum ini sudah terbentuk sehingga Bapak Ibu
tinggal memastikan bahwa fungsi dari forum ini benar-benar ada. Gitu. Nah, sehingga nanti pada saat ke lapangan, apabila nanti Bapak Ibu sempat menanyakan implementasinya bagaimana si forum si pandu beradat ini bisa nanti lebih diperdalam lagi di lapangan. Nah, kemudian apabila ada desa adat yang ingin untuk bersama-sama membuat atau menyurat prarem maupun awik-awik, karena sesuai dengan Perda 4 2019 tentang desa adat di Bali, bahwa masing-masing desa adat pun diwajibkan untuk segera memperbaharui awik-awik maupun praremnya menyesuaikan dengan nomenklatur yang ada di Perda 4 2019. Ini Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan majelis desa adat di kecamatan, kabupaten, kota maupun provinsi, termasuk dengan kami di Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. Kami siap nanti mengirimkan narasumber untuk kegiatan-kegiatan tersebut dalam rangka penyuratan prarem maupun awik-awik. Nah, sementara itu Pak Esa, Pak Kabid, Blikomang yang bisa yang sampaikan sebagai sekedar penambahan bekal untuk teman-teman kita di tim KBS lapangan. Kami akhiri dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Om Santi, Santi, Santi. Oke, terima kasih Pak Made Arbawo dari Dinas PMA atas arahan dan masukannya terkait pelaksanaan tim Desa di Bali Sejahtera terjun ke masyarakat. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh para peserta Zoom kali ini, Bapak Kordes ataupun yang mewakili. Untuk sesi selanjutnya mungkin kita akan buka sesi tanya jawab selama 5 menit. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu raise hand, nanti kita akan beri kesempatan. Silakan. Izin Pak Esa dari BPKAD, Kordes Talibung. Izin Pak Esa. Suksma Pak Esa, Pak Kabid dan rekan-rekan semua, Om Swastiastu. Tadi sudah mendengar, menyimak juga apa yang disampaikan oleh Pak Kabid dari Ibu Sekdis KLH dan juga dari Pak Sekdis PMA. Jadi ada beberapa hal yang kami catat. Kemudian yang ingin kami tanyakan adalah dari arahan Pak Sekdanike kita melakukan 4 program. Nah, kebetulan kami hari Minggu kemarin tanggal 22 sudah melaksanakan program-program yang 4 itu dengan membagikan kantong belanja non plastik, kemudian memastikan progres, mengecek progres pelaksanaan TPS 3R di Desa Talibeng, kemudian melakukan penanaman di pinggir sungai, dan juga memasang beberapa, masih lagi 3 saja kemarin yang agak di dalam-dalam, tapi ada Nanika, ini tapi papan nama yang dengan aksara Bali. Nah, kemudian yang belum kami laksanakan adalah sosialisasi 44 penanda Bali era baru. Apakah sosialisasi ini kita lakukan dengan mengumpulkan masyarakat ataukah bisa dilaksanakan dengan melalui share-share di grup-grup di desa, Nike? Nah, Nike yang ingin kami tanyakan, dan tadi yang kami catat dari Pak Sekdis PMA bahwa belum ada masuk usulan terkait dengan awik-awik di desa-desa dari desa adat, apakah itu tentang TPS 3R, kemudian tentang pertanian organik dan lain-lainnya. Tentu itu akan kami pacu lagi untuk berkoordinasi dan bersinergi dengan Pak Kades, Pak Mekel, ataukah juga dengan bendesa adat. Mungkin itu Pak Esa dan Pak Kabid yang kami tanyakan. Suksma. Langsung aja Pak Esa. Gini kan. Baik, karena ini baru instruksinya kami terima dari pimpinan, jadi sudah langsung kita masukkan di dalam form evaluasi bulanan tersebut, dan itu kita sampaikan dalam bentuk penyebar luasan. Jadi mekanisme penyebar luasan, Bapak Ibu boleh dipilih sesuai dengan konteks kekinian, sehingga program atau 44 tonggak peradaban ini bisa masif tersebar luaskan kepada masyarakat di desa, dan apa yang menjadi
program prioritas tersebut, dan di sana adalah bukti nyata yang sudah dibuat di 44 itu, dan mekanisme penyebar luasannya kami persilahkan kepada teman-teman semua. Itu intinya era kekinian ini bebas kita melakukan buku. Jadi demikian juga teman-teman semua, silakan itu diberikan komentar untuk, karena bagaimanapun juga kita adalah bagian dari Pemprov Bali, dan itu yang telah dilakukan oleh pimpinan dan kita bersama secara utuh untuk bisa kita informasikan atau sebarluaskan kepada seluruh masyarakat. Jadi intinya mekanismenya bebas hukum. Silakan melalui media sosial, grup-grup, karena untuk saat ini tidak mungkin model-model dulu seperti layar tancap, orang akan bosan melihat. Nanti kita juga harapkan dari Diskominfo untuk memberikan semacam durasi pendek-pendek untuk memudahkan kita semua, termasuk masyarakat, untuk melihat apa sih kemajuan yang telah dicapai oleh Pemprov Bali dalam hal ini. Nah, itu mungkin yang bisa kami jawab terkait dengan beberapa materi juga yang lain disampaikan dari Sekretaris Dinas PMA maupun DLH. Materinya sudah ada di kami, nanti kita akan share di grup sebagai pedoman kita, pedoman praktis ya, pedoman praktis untuk turun di lapangan. Nah, demikian mungkin yang dapat kami jawab. Mungkin ada beberapa pertanyaan, silakan. Pak Suksemo, Pak Kabid. Suksemo, Ibu. Mungkin dari Kordes atau anggota tim KBS yang lain ada yang mau ditanyakan, silakan mengajukan resen nih, biar gampang kita spotlight. Izin. Swastiastu. 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 Silakan, Pak. Terdengar suara tiang. Terdengar, Pak, terdengar. Oke. Bapak semua, ini adalah Bapak Sakin BKP SDM, Sakin Ibu, PKLH, terus senenanganin Sakin MDA. Itu yang singkat, ini pemargi ring desa, nah ini ring Bapak BKP SDM, kaitannya terkait laporan, data, dan evaluasi bulanan ke depannya ini. Nah, itu yang pindah ke Kordes, ring desa Tumbak Bayu, Murah Pasar. Nah, izin, itu yang durung medue tempat utawi TPSD maupun TPS 3R. Nah, Bapak bau menyampaikan harus ada data maupun nanti laporan evaluasi bulanannya. Nah, titiang rendese sampun metaki-taki puniki sareng jero desa lan desa dinas indeks dana maupun anggaran yang akan dipakai untuk pembuatan TPS 3R. Nah, tapi sampai sekarang kami masih kendala terhadap lahan. Nah, kaitannya ring desa titiang seni mangkin masih dijalankan oleh pihak ketiga. Nah, di dalam pihak ketiga ini sudah terkendala sekarang karena adanya penutupan ring TPA Suwung, dan kami pun kalau itu tidak dijalankan kami pun akan tidak bisa berbuat banyak, mau dibawa kemana sampahnya itu, sehingga kami mau tidak mau harus tetap memakai pihak ketiga dan membayar lebih tinggi. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan tadi, data evaluasi bulanannya kami karena belum punya TPS 3R itu, kaitannya ke Ibu Ses tadi, kalau pengelolaan di rumah tangga sudah berjalan. Nah, ketika kami
sampai di CPST, nah kami belum bisa. Nah, apa kendala kami nanti untuk pelaporannya? Itu yang pertama terkait evaluasinya. Apakah kami cuma memberikan laporan seperti di awal bahwa kami sudah bergerak dari rumah tangga, nah, sampai sebatas itu, atau kalau lihat dari penegasan dari visi Bapak Gubernur bahwa kita tidak boleh mengotori desa lain, kan seperti itu. Nah, itu sudah menyalahi aturan sebenarnya, kami sudah berbuat dengan pihak ketiga. Nah, itu yang pertama. Nah, Ibu, Bu Ses, nah tadi dia mendengar beberapa teori, nah sedangkan pembatasan tadi kita ingin adanya kenyataan, Bu, pembatasan untuk pemakaian sampah plastik nih, Bu. Nah, kami kebentur nih dengan pedagang-pedagang yang memang jualan-jualan sore ini, Bu. Nah, kalau kami dibatasi dengan menutup jualan-jualan beliau itu, nah, kita harus berbuat apa? Harus mengatasi itu, apakah hukum? Link nih dah. Nah, seperti itu. Nah, sering menggalanin DPMA, Pak Sekretaris, nah wau nikan ini prarem nanti sampun siaga menaki-taki niki bahkan sampun desa Pitiang sampun wenten mulai rapat-rapat nanging Pitiang wenten surat edaran ke jero desa. Nah, napi mawinan sekali nike, nah sepatutnya wenten taler ke Bapak Prabekel sore napi ring karya sana jadi keambil oleh Kordes minat tadi pembuatan jalan plan nama yang berupa tulisan nama ini terkait dengan pemerintahan desa kalau nah rike sinerginya ini memang nyambung walaupun yang selaku Kordes sampun menginformasikan. Karena napi, nah ini terbentur indeks pendanaan ring desa adat, menten-menten anggaran, sekali diberi ke nah ring desa dinas, memang menten niki ADD, PAR, dia PAD desa, nah seperti ini ke. Nah pun napi untuk mangde mensinergikan puniki kita. Nah napikah suratnya niki bisa ditembuskan, napi khusus dibuatkan surat seperti ini ke Prabekel. Nah, kunika mawinan titiang ring Badung mewah niki karena tapi untuk mempersatukan yang namanya kita dengan sekali mungkin puniki ASN maupun non ASN di Badung punika enggak enten titiang ampura niki pembangat niki kita. Ege punika Senat Presiden atur titiang mewali puniki yang reno sinampura Om Santi mungkin kalau saya tidak salah tangkap dari apa yang Bapak sampaikan tadi, ini menyangkut kegiatan program, 3 program itu sampah plastik berbasis sumber, di sana ada beberapa variabel. Nah, lebih lanjut mungkin dari Sekretaris LH itu dapat memberikan pemahaman terkait dan juga termasuk yang tadi Pararem ini laporannya dari ini laporannya di mana Pak? Kalau untuk laporannya seperti yang sampaikan tadi, kita sudah formulasikan agar semudah mungkin Bapak Ibu menyampaikan laporan melalui aplikasi. Jadi mungkin Bapak tadi sudah menyimak Pak Sastrawan, sudah menyimak terkait dengan menginput di laporan bulanan maupun laporan evaluasi. Jadi laporan bulanan itu tentunya akan berimplikasi jangka panjang, sedangkan di evaluasi adalah saat kita turun setiap
bulannya, di mana akan difokuskan agar rekan-rekan semua masif bergerak di seluruh Bali. Jadi POM laporannya itu adalah instrumen untuk melihat aktivitas tim desa KBS di masing-masing desa. Jadi kita sudah mengupayakan sesederhana mungkin agar Bapak bisa mengisi atau menarasikan apa yang telah dilakukan di masing-masing desanya. Seperti yang disampaikan tadi dari Bu Gung Eka, itu sudah melakukan beberapa kegiatan di bulan Januari ini, itu sudah dilakukan, itu bisa dimasukkan ke dalam laporan, di laporan evaluasi, termasuk juga di input laporan bulanan. Nah, mungkin kalau Bapak cakupan yang besar diambil, itu kan dari lama sudah berproses, termasuk teman-teman kita di desa lain juga berproses, karena ada kendala tanah, kendala anggaran. Itu apa yang Bapak Ibu bisa lakukan di sana, silakan lakukan secara persuasif, atau bila mana perlu, bisa melakukan secara fasilitasi, itu lebih bagus juga. Nah, sehingga akumulasinya itu akan terpantau melalui laporan bulanan. Sedangkan aktivitas Bapak Ibu setiap bulannya itu akan terpantau melalui evaluasi bulanan. Nah, cara mengisinya pun mungkin Bapak nanti bisa masuk di situ, hal-hal apa saja yang Bapak lakukan di bulan tersebut ketika Bapak sudah lakukan. Nah, dan kami harapkan minimal 1 variabel terpenuhi di setiap program. Demikian juga untuk laporan bulanan ke depan, itu tergantung nanti apakah program yang sebelumnya masih menjadi concern dari pimpinan, itu bisa saja kita akan munculkan lagi. Tentunya dengan variabel yang berbeda. Ataukah kita akan fokus kepada program pendukung yang lain. Nanti Bapak Ibu akan secara otomatis tersusun di dalam aplikasi, login aplikasi masing-masing desa. Apa yang menjadi fokus bulan ini, bulan depan, maupun bulan-bulan selanjutnya. Itu akan ditemplatekan di dalam laporan bulanan. Jadi sesuai dengan instruksi pimpinan, bulan ini kita melakukan program ini, bulan depan kita melakukan program ini, dan begitu seterusnya. Jadi di situ di antara 13 program, kita akan tentukan berapa program yang akan menjadi fokus. Itu laporannya Pak Sastrawan. Jadi kita tidak mungkin akan sekaligus masuk ke dalam ke-13 program itu dalam setiap bulannya. Itu akan ditentukan oleh pimpinan kita dan dilakukan secara serentak oleh teman-teman Kodes Sebali. Itu menjadi fokus. Bisa saja di dalam perjalanan Bapak atau di dalam Bapak pulang kampung, Bapak Ibu pulang kampung ini, mengambil fokus perhatian yang lain. Itu silakan masukkan di dalam input laporan bulanan. Karena itu sifatnya boleh dibilang rutin. Jadi program input laporan bulanan itu sifatnya rutin. Ketika Bapak pulang kampung, Bapak kebetulan ada media komunikasi atau pesangkepan atau kegiatan apa, silakan Bapak sesuaikan 13 program itu, silakan ambil, silakan isi, dan itu tetap diisi setiap bulan. Yang mana? Silakan. Sedangkan untuk evaluasi adalah sesuai dengan instruksi pimpinan. Fokusnya di bulan ini apa yang bisa kita lakukan. Jadi agak sedikit fleksibel Bapak Ibu, kecuali di laporan evaluasi bulanan sesuai dengan yang diinstruksikan. Nah, itu yang bisa kami tambahkan penjelasannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami.
Itu mungkin dari LH ya sama Pak Wade Bauer terkait dengan apa yang disampaikan tadi. Monggo kami persilakan. Di tiang dumunan nggih Bu Ses nggih. Ledang Terus Pak Wade. Terkait dengan yang disampaikan wau bagaimana dengan desa dinasnya. Nah, karena kami di Dinas PMA membidangi desa adat, maka bendesa adat lah yang kita sasar surat. Tapi kita tetap menyampaikan di surat tersebut bahwa bendesa adat harus berkolaborasi, bersinergi dengan desa dinas. Nanti terkait penegasan yang untuk perbekalnya nanti kami sarankan kepada teman-teman kami di PMD untuk meneruskan suratnya, biar nanti tidak kami mengambil tugas orang lain nanti tersinggung orangnya. Kenten mantan Pak Ngurah, terima kasih. Ya mungkin bulan depan nanti kita tambahkan beberapa narasumber untuk bekal-bekal kita sampai jalan sesuai dengan tematik bulan berikutnya. Seperti itu Pak Made ya. Oke, Mas. Lingkungan hidup. Oke, Swastiastu. Mungkin yang disampaikan sama Pak Ngurah tadi adalah terkait dengan susahnya untuk pedagang-pedagang yang menggunakan sesuai dengan yang pelarangan di Pergub 97. Ya, Niko mungkin Pak Ngurahnya yang dilarang itu adalah penggunaan tas kresek, styrofoam maupun pipet plastik. Nah, kami dari awal tadi menyampaikan bahwa susah untuk mengedukasi mereka, untuk membiasakan diri mereka yang tidak menggunakan dengan arahan Pergub 97 itu. Ya, tugas kita memang berat, Pak Ngurah, untuk padahal di indikator dari pelaksanaan Pergub 97 pada pelaporan itu adalah hal yang kecil, bukan termasuk dalam indikator yang itu. Di sana pasti adanya edukasi, Pak. Edukasi itulah yang, atau edukasi dan sosialisasi itulah yang perlu digalakan, perlu dilaksanakan. Dari awal dia menyampaikan bahwa hal-hal yang paling berat adalah hal-hal untuk pelarangan penggunaan dari 3 item yang dilarang dalam Pergub. Tidak usah jauh-jauh Pak Ngurah, pada saat pelaksanaan PKB hal itu yang banyak kita dapatkan. Dari 100% sampah yang dihasilkan pada saat pelaksanaan PKB, 98% adalah sampah styrofoam, plastik, dan pipet. Ya, pelaksanaan itu pada saat diadakannya kelompok-kelompok pedagang-pedagang musiman yang khususnya sore hari, mungkin itu dikoordinir oleh desa, biasanya Pak Ngurahnya, desa atau lembaga tertentu. Nah, pada saat pembukaan areal dagang itulah yang perlu ditegaskan bahwa ada di pemerintah Provinsi Bali, di Provinsi Bali pada khususnya, bahwa ada pelarangan terkait dengan penggunaan yang tercantum dalam Pergub 97. Mungkin itu harapan kita selaku tim KBS yang disebar ke seluruh Bali oleh pimpinan kita masing-masing. Mungkin itu Pak, yang tugas berat kita melarang, padahal yang gerakan-gerakan kita pakai setiap hari adalah membersihkan sampah plastik, yang mendatangkan sampah plastik ya kita lagi, yang menggunakan tidak usah munafik deh Pak, di kantor-kantor juga banyak teman-teman masih menggunakan styrofoam, terutama yang dipakai diantar oleh Gojek. Pak Uko ketawa kan, Pak Uko, Pak Ngurah ketawa kan, di Gojek tuh setiap hari styrofoam tuh ada yang diantarkan oleh Gojek. Tas kresek juga pada saat mengadakan rapat-rapat masih ada. Tas kresek pada saat rekanan membawa makanan box yang ke kantor-kantor masih menggunakan kresek. Nah, itulah sumbernya dari kita juga, Pak. Kalau di sini kita berdebat mungkin panjang, Pak. Jadi yang setiap ketemu kita diskusikan pasti hal-hal yang itu saja. Terima kasih, Pak. Maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kalau PMA disiplin PMA-nya. Lah ya. Izin Pak Kabid, mungkin bisa kita batasi karena waktu juga sudah menunjukkan jam 2.
Jadi mungkin nanti kalau Bapak Ibu Kordes ataupun yang mewakili nanti ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa disampaikan di dalam grup Telegram nih. Sebelum menutup, izinkan yang menggarisbawahi beberapa hal nih. Yang pertama yaitu terkait apa yang disampaikan Pak Kabid, mengingatkan kembali kepada para Kordes untuk melakukan pengeditan laporan dari bulan Juli sampai Desember bagi mereka yang belum mengisi sesuai dengan ketentuan ataupun yang lupa melakukan pengisian. Dan yang kedua terkait mengisi evaluasi bulanan yang nanti akan digunakan sebagai dasar pelaporan kami kepada pimpinan. Yang ketiga, tujuan pada Korcam nanti terkait laporan evaluasi bulanannya diharuskan untuk mencari tanda tangan kepada Pak Camatnya. Terus yang keempat, yang menyoroti terkait Kordes mungkin yang kosong, silakan segera diajukan penggantinya. Dan bagi Kordes yang belum masuk grup Telegram, silakan hubungi Tiang untuk bisa kita masukkan ke dalam grup Telegram untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi. Dan yang terakhir mungkin Tiang ingin menyampaikan ulang kembali arahan pimpinan, diharapkan pada setiap pegawai baik ASN maupun non-ASN untuk memberikan komentar yang positif terhadap video 44 tonggak penanda peradaban Bali Era Baru. Silakan memberikan komentar positif pada YouTube. Dan jika ada netizen yang memberikan komentar negatif, kita sebagai aparatur sipil negara yang bekerja di pemerintah Provinsi Bali, sudi kiranya memberikan penjelasan dan memberikan himbauan dan penjelasan kepada mereka-mereka yang memberikan komentar negatif. Suksma Bapak Ibu sareng sami atas kehadirannya pada siang hari ini. Sudah banyak hal yang kita dapatkan dari pengarahan dari Bapak Kabid, Ibu dari KLH dan Bapak dari PMA. Suksma atas kehadirannya dan kita harapkan bisa bertemu dalam kesempatan. Yang tutup pertemuan kali ini dengan Parama Sakti. Om Sakti. Izin Pak Esa atau Pak Kabid. Kami di KBS Kawan ada beberapa anggota yang belum termasuk dalam SK. Mungkin kemarin ada pengisian form adalah form untuk yang perpindahan dari desa ke desa yang lain. Tapi yang anggota baru yang diangkat P3K kemarin ada beberapa yang tidak masuk. Tapi mereka ada yang japri yang diikutkan dalam KBS Kawan. Mohon arahan karena belum ada SK. Terus yang kedua, tadi pelaporan sampai di Korcam. Untuk Korkabnya, karena kami kebetulan di Bangli Korkabnya sudah memasuki purna tugas sehingga kami tidak memiliki Korkab. Mungkin arahan lebih lanjut yang harapkan. Terima kasih. Izin Pak Esa. Silakan Pak. Izin Pak Esa, yang dari koordinator desa Subudi, yang asalnya dari Selat, yang ditugaskan di Subudi. Kalau bisa yang untuk ke di desa Selat, dan tolonglah dibantu untuk gitu balik oleh ke desa Selat yang kemarin yang memang di Denpasar dapat tadi ke Kordesnya. Jadi Wadan semua. Semua. Yang pertama mengenai belum masuknya beberapa pegawai baik Niko non ASN ataupun P3K. Nanti dalam waktu dekat kita akan menerbitkan SPT kembali di tahun 2023 niki. Dan sebelum SPT keluar maka kita akan melakukan rekon dulu. Merekon untuk melihat pegawai-pegawai mana saja yang belum masuk dalam SPT sebelumnya. Untuk Korkab Bangli kita sudah diberikan arahan untuk menunjuk Pak Agus Tangkas sebagai koordinator Kabupaten Bangli yang baru. Nah, untuk Bapak yang ingin melakukan pergantian Kordes, silahkan Pak, ada form yang harus diisi di grup Telegram Desa KBS, sudah kita share formnya, silahkan diisi, ajukan ke Korcamnya untuk mendapatkan persetujuan. Tunjuk pengganti yang baru, ajukan ke Korcam sehingga Korcam pun tahu bahwa ada Kordes baru di desa Bapak Niko. Kentan mungkin Bapak Ibu karena hari udah
siang kita tutup. Pak Esa, sedikit aja Pak Esa. Sedikit mantan Niki Ampuro, Niki izin. Nggih, silakan. Mungkin yang genter yang mau izin yang korde siangan ke kebetulan Niki terkait dengan evaluasi laporan maupun data input data bulanan. Titiang mengampuni Niko 11 Banjar, 6 desa adat dengan jumlah personil 21 orang. Mungkin menurut yang pribadi mungkin agak berat, tapi Tiang berusaha. Akan tetapi Niki Tiang fokus kepada laporan terkait dengan pembuatan plang papan aksara Bali. Mungkin sebagian Niki sudah sampun dilaksanakan. Contohnya ada satu Banjar, kami pernah kerjasama dengan mahasiswa KKN. Itu bahkan sampai Puro Beji pun yang di bawah itu sudah terdapat dibuatkan aksara Bali. Sedangkan beberapa yang lainnya ada yang belum. Nah di pom laporan kan tidak ada yang sebagian atau setengah, hanya bisa belum dan sudah. Itu kendala kami juga Pak. Mungkin apakah ada bisa dibuatkan khususnya jawaban yang mungkin sebagian atau bagaimana itu solusinya Pak? Karena kalau kami belum, kami bilang sedangkan di lapangan sudah ada sebagian begitu Pak. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak. Mohon arahan. Oke, makasih Bapak. Mungkin terkait evaluasi bulanan, ini tujuan dari Pak tim kami di sini kan untuk mempermudah para kordes untuk melakukan pelaporan dan mencapai persentase yang diinginkan. Karena seperti yang disampaikan tadi, kemungkinan ini kan ada suaranya Pak. Gimana Pak? Kemungkinan ini kan dikaitkan dengan TPP. Nah, di sini kita mencoba memformulasikan sebuah laporan yang akan mempermudah para kordes untuk mencapai target yang ditetapkan. Nah, jika di desanya Bapak ada sebagian yang sudah berisi papan aksara, ada yang sebagian belum, mungkin bisa dianggap sudah melakukan penggunaan aksara Bali kan. Walaupun yang lainnya yang belum sambil berjalan juga mungkin bisa untuk dilengkapi seperti itu. Itu sih tujuan kami. Mungkin Pak Kabit mungkin ada yang mau ditambahkan nih, kan? Sebenarnya sih udah simpel kami sampaikan tadi. Tujuan kami menyusun itu adalah untuk mempermudah seperti apa yang disampaikan Pak Esa itu. Jadi intinya untuk mempermudah teman-teman melakukan aktivitas laporan dan termasuk para korjam untuk mempermudah melakukan pemantauan atas aktivitas yang Bapak Ibu lakukan. Demikian juga secara berjenjang kepada pimpinan kita untuk bisa melihat secara utuh atau secara keseluruhan di 716 desa ini bahwa tim desa KBS telah kembali aktif bergabung atau berbaur baik dengan masyarakat maupun infrastruktur desa, dalam hal ini perangkat desa, baik desa adat maupun desa dinas. Itu jadi Bapak Ibu jangan terlalu beban terkait dengan hal ini karena konsep pulang kampung itu jadi kita lakukan secara bersahaja dengan fokus pada program-program yang akan menjadi penekanan setiap bulannya. Nah, jadi sambil jalan pun kadang-kadang ketika tidak ada instruksi pun kita akan tetap bersama-sama masif melakukan hal walaupun itu sifatnya berulang-ulang seperti penggunaan tas plastik, karena itu seperti yang sampaikan dari lingkungan itu akan sulit sekali, jangankan di level desa, terkadang di dalam setiap event pun masih event yang skalanya provinsi pun masih ada beberapa hal yang bisa dilihat. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu silakan lakukan secara fleksibel bersahaja di kampungnya untuk mengawal program prioritas maupun program pendukung. Dengan demikian akan menjadi habit atau kebiasaan kita semua di seluruh Bali.
harapannya seperti itu. Jadi sederhananya ya Bapak Ibu melakukan aktivitas itu dengan melaporkan adalah bukti evidence yang bisa kita sampaikan kepada pimpinan. Mungkin seperti itu tambahannya Pak Esa. Terima kasih Pak Kabid. Jadi itu aja lah dulu. Mudah-mudahan bisa menjawab nih Bapak nih yang bertanya tadi nih. Izin kalau gitu tiang menutup nih Bapak Ibu nih karena waktu juga sudah agak siang. Yang tutup Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi Santi. Izin yang lain. Om Santi Santi. Terima kasih Bapak. Suksema. Terima kasih kami. Raja, lancar sampai undur diri. Sampai jumpa. Suksema Bapak. Izin lek Pak. Izin lek. Pak Kabid.